Selama puluhan tahun, gurun Chihuahua menyimpan lebih dari sekedar pasir dan panas terik. Di sana tersimpan rahasia-rahasia gelap, pesawat yang syarat kokain mendarat diam-diam, pembunuh bayaran bersenjata lengkap seperti tentara swasta, pejabat korup yang melindungi musuh tak terlihat. Di tengah semua itu, ada satu nama keluarga yang menebar ketakutan di kedua sisi perbatasan, Carrillo Fuentes. Hari ini, lebih dari 10 tahun setelah penangkapan Vicente Carrillo Fuentes alias El Viceroy, warisan kartel Juarez masih terasa seperti gema darah di jalan-jalan Meksiko. Saudaranya, Amado Carrillo Fuentes, dijuluki El Señor de los Cielos atau Sang Raja Langit, bukan hanya mendefinisikan ulang perdagangan narkoba, tapi juga mengubahnya menjadi industri besar. Bersama, mereka membangun kerajaan yang bisa menggerakkan lebih dari 300 juta dolar per minggu, menguasai rute, wilayah plaza, lembaga, bahkan politik lokal di wilayah tertentu. Tapi kisah mereka bukan hanya soal kekuasaan, ini juga tentang pengkhianatan, perang, dan kematian. Misteri seputar kematian Amado saat operasi plastik memicu konflik internal yang membuat Ciudad Juarez jadi salah satu kota paling kejam di dunia. Saat angka pembunuhan melonjak, El Viceroy menolak ekstradisi, menjalani tahun-tahun di penjara Meksiko, hingga akhirnya menghadapi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, hukuman mati di Amerika Serikat, dituduh melakukan teror. Ini adalah cerita tentang kerajaan kriminal, ditulis dengan dolar, peluru, dan mayat, dan bahkan hingga hari ini ceritanya belum selesai. Terletak di perbatasan utara Meksiko, Ciudad Juarez sejak pertengahan abad ke-20 menjadi salah satu jalur utama kejahatan terorganisir di Amerika Latin. Kota ini menjadi titik penting untuk penyelundupan dari barang dagangan, kemudian narkoba, senjata, hingga manusia. Sebelum keluarga Carrillo Fuentes muncul, ada nama-nama lain yang sudah terkenal di ekosistem kriminal utara Meksiko. Orang-orang seperti Pablo Acosta Villarreal yang dijuluki El Zorro de Ojinaga. Dirinya adalah orang yang pertama kali menyadari pentingnya lokasi ini secara geopolitik. Bersama tokoh-tokoh seperti Gilberto Celgrenas, Rafael Aguilar Guajardo, dan saudara-saudara Munoz Talavera, mereka membangun fondasi sistem perdagangan transnasional yang canggih. Para perintis ini membuat rute, menyuap pejabat, dan menjalin hubungan dengan kartel Kolombia. Bahkan beberapa dekade sebelum DEA menyadari skala masalahnya. Titik balik sesungguhnya datang dari satu nama yang akan mengubah sejarah perdagangan narkoba di Meksiko, Ernesto Fonseca Carrillo alias Don Neto. Di bawah kepemimpinannya, kartel yang baru lahir itu berkembang cepat dan menjadi simpul penting perdagangan ke Amerika Serikat. Tapi semuanya berubah pada 1985 ketika keterlibatannya dalam pembunuhan brutal agen DEA, Enrique Kiki Camarena, yang membawanya ke penjara dan memicu badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekosongan kekuasaan yang muncul setelah kejatuhannya tidak bertahan lama. Dari balik bayangan, keponakannya, Amado dan Vicente Carrillo Fuentes mengambil alih kendali organisasi itu. Apa yang sebelumnya hanyalah sekelompok penyelundup regional, kini berubah menjadi salah satu struktur kriminal paling mematikan dan terorganisir di belahan barat bumi. Selama akhir 1980-an dan sepanjang 1990-an, saudara-saudara Carrillo Fuentes membangun jaringan kekuasaan yang akhirnya menguasai hampir seluruh narkoba di Meksiko. Di bawah pimpinan mereka, kartel Juarez tidak lagi sekedar organisasi perbatasan, tetapi menjadi struktur dengan jangkauan kontinental. Kunci dan kenaikan cepat ini bukan hanya kekerasan atau korupsi, tapi visi strategis Amado Carrillo Fuentes. Kakak tertua itu memahami lebih cepat dari siapapun pentingnya aliansi transnasional. Pertama dengan kartel Medellin pimpinan Pablo Escobar, kemudian dengan kartel Cali setelah saingannya jatuh, dan kemudian dengan kartel Norte del Valle. Hubungan dengan organisasi Kolombia besar ini memungkinkannya mengakses jumlah kokain yang belum pernah terlihat di perbatasan utara dan menjamin rute stabil menuju pasar terbesar di dunia, Amerika Serikat. Sementara Amado merancang model bisnis dengan posisi seperti operasi bedah, saudaranya Vicente berperan sebagai eksekutor dan operator. Kombinasi kecerdasan strategi dan kebrutalan di lapangan mengubah kartel Juarez menjadi organisasi kriminal paling kuat di negara itu.
Di tengah semua itu, Amado memikirkan ide yang akan mengubah perdagangan narkoba selamanya. Sementara organisasi lain masih mengandalkan rute darat, terowongan atau kapal cepat, ia merancang logistik skala industri, yaitu armada udara khusus yang mengangkut kokain dari Kolombia ke Meksiko, kemudian menyeberangkannya ke Amerika Serikat. Inovasi ini memberinya julukan yang tak tergantikan, El Señor de los Cielos atau Sang Raja Langit. Dampaknya langsung terasa. Menurut DIE, pada puncak kejayaannya, kartel Juarez menghasilkan 200 hingga 300 juta dolar per minggu. Dari jumlah itu, sekitar 1% digunakan untuk suap. Ini adalah mekanisme penting yang menjaga kelancaran operasi. Tapi, Amado bukan bos narkoba biasa. Berbeda dengan pengedar lain yang suka memamerkan kekayaan, ia selalu menjaga profil yang rendah, menghindari media, menghindari kemewahan yang terlihat, dan membatasi penampilan publik. Lingkungannya dijaga oleh kelompok pembunuh bayaran pilihan yang tugasnya satu-satunya menjaga anonimitasnya dan menyingkirkan setiap ancaman informasi. Jurnalis yang terlalu dekat dengan fakta sering hilang tanpa jejak. Rahasia ini membuat sebagian besar informasi tentang operasinya datang dari intelijen Amerika Serikat, bukan dari investigasi lokal. Amado Carrillo bukan sekedar pengedar narkoba biasa, ia adalah pengusaha kejahatan. Operasinya dijalankan dengan logika korporat. Kartel Juarez bekerja seperti perusahaan multinasional. Ada hierarki yang jelas, spesialisasi tugas, kontrol kualitas, dan disiplin yang ketat. Tidak memberi ruang untuk kesalahan. Kombinasi visi, kerahasiaan, dan efisiensi brutal inilah yang membuat kartel Juarez menjadi pemain dominan dalam perdagangan narkoba Meksiko selama lebih dari 1 dekade. Namun, setiap kerajaan, bahkan yang dibangun dengan dolar dan senapan, punya titik rapuh. Dan bagi Amado, titik itu semakin dekat. Pada 4 Juli tahun 1997, di ibu kota Meksiko, Amado Carrillo Fuentes diam-diam masuk ke sebuah klinik swasta. Tujuannya untuk menjalani operasi plastik untuk mengubah wajahnya secara drastis. Tekanan dari pihak berwenang Meksiko dan Amerika Serikat semakin intens, dan mengubah penampilan menjadi soal hidup atau mati bagi dirinya. Operasi berlangsung selama 8 jam. Laporan resmi menyebut prosedur selesai tanpa komplikasi. Namun beberapa jam kemudian, Amado mulai merasakan sakit hebat. Ia pun diberi dosis obat penenang tinggi dan tak pernah bangun lagi. Versi resmi menyatakan kematiannya akibat reaksi buruk terhadap anestesi. Tapi hingga hari ini, kematiannya masih penuh tanda tanya. Beberapa orang berpendapat ia memalsukan kematiannya untuk menghilang dari perhatian. Yang lainnya percaya ia menjadi korban balas dendam internal. Dan yang pasti, setelah kejadian itu, kartel Juarez kehilangan arsitek dan pimpinan paling ditakuti mereka. Kekosongan yang ditinggalkan Amado sangatlah besar. Kekaisarannya yang bernilai miliaran dolar berada di persimpangan jalan. Organisasi itu kompleks, puluhan rute, jaringan internasional, perlindungan institusional, dan warisan yang haus darah. Ia juga meninggalkan 28 anak dan suksesi yang belum jelas. Kartel Juarez harus memilih, beradaptasi dengan era baru kekerasan dan persaingan, atau hancur di bawah beban sendiri. Suksesi menjadi persoalan besar dalam dunia kriminal. Salah satu calon pewaris adalah Vicente Carrillo Leiva, yaitu putra Amado. Tapi usianya masih sangat muda dan pengalaman minim membuatnya kurang layak. Kandidat lain adalah Juan José Álvarez Tostado. Dia adalah teman sekaligus administrator keuangan El Señor de los Cielos. Namun, kedekatannya dengan Ismael El Mayo Zambada menimbulkan ketegangan. Dan saat itulah muncul seorang tokoh yang dihormati di semua lingkaran narkoba, Juan José Esparragoza Moreno alias El Azul. Menyadari bahaya perpecahan internal, ia mengusulkan pembentukan dewan untuk menunjuk pimpinan baru. Keputusan akhir jatuh pada Vicente Carrillo Fuentes, saudara Amado, yang dijuluki El Viceroy. Pemilihan Vicente bukan karena prestasi atau rasa hormat, tapi perhitungan politik. Di dalam kartel, Vicente dianggap mudah diatur, sosok yang bisa dikendalikan oleh para operator bisnis sebenarnya. Namun, penilaian itu meremehkan karakternya. Berbeda dengan saudaranya yang dingin, sabar, dan strategis, El Viceroy impulsif, temperamental, dan sering mengambil keputusan berdasarkan insting. Jika Amado membangun aliansi dengan hati-hati, Vicente memaksakan kepatuhan melalui rasa takut, yang satu bergerak dengan diam-diam, dan yang lain meledak dengan kekerasan. Pemilihan Vicente menandai dimulainya babak baru bagi kartel Juarez, babak di mana kebijaksanaan digantikan oleh konfrontasi terbuka dan diplomasi kejahatan berubah menjadi kekacauan. Di bawah kepemimpinannya, kemerosotan dimulai hampir seketika.
Setelah mengambil alih, Vicente Carrillo Fuentes menghadapi panorama yang terfragmentasi dan penuh ketegangan. Salah satu keputusan strategis pertamanya adalah mengklaim Sinaloa sebagai wilayah pengaruhnya, yang langsung memicu konflik dengan Ismael El Mayo Zambada yang menganggap daerah itu miliknya dan tidak bisa diganggu. Pada saat yang sama, Vicente Carrillo Leiva, putra Amado, menjauh dari pamannya. Perbedaan ini bersifat pribadi sekaligus operasional, melemahkan kohesi internal kartel. Hanya Arturo Beltran Leiva yang dijuluki El Barbas yang tetap setia kepada Vicente dan mendukung kepemimpinannya di tengah lingkungan yang semakin tidak stabil. Meski tokoh-tokoh dihormati seperti El Mayo dan El Azul tetap menjaga hubungan formal dengan El Viceroy, mereka sepakat dalam satu hal: Vicente tidak memiliki visi atau ketenangan yang dibutuhkan untuk menjaga jaringan kartel yang kompleks tetap bersatu. Gaya agresif dan tidak menentunya jauh berbeda dengan kepemimpinan saudaranya yang dingin dan strategis. Sementara itu, organisasi kriminal lain mulai mengisi kekosongan. Kartel Arellano Felix di Tijuana memperluas kekuasaannya, menggusur Juarez dari dominasi nasional yang telah dipertahankan sejak era Amado. Pukulan terberat datang pada tahun 2001. Pada tahun itu, Joaquin El Chapo Guzman melarikan diri secara spektakuler dari penjara Puente Grande. Kepulangannya ke lapangan mengubah aturan permainan. Banyak operator kartel Juarez membelot dan bergabung dengan organisasi Pasifik, tertarik oleh struktur, kekuasaan, dan janji-janji El Chapo. Meski menghadapi kemunduran, Vicente masih mampu mempertahankan kendali atas Ciudad Juarez. Kapasitasnya menjaga operasi membuat kartel tetap menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun terbaik, lebih dari $1 miliar per tahun. Namun, stabilitas itu rapuh dan segalanya berubah lagi pada tahun 2004. Pada 11 September tahun itu, di Culiacan, Rodolfo Carrillo Fuentes yang dijuluki El Niño de Oro atau si anak emas dan adik Amado serta Vicente ditembak mati bersama pasangannya Giovanna Quevedo di pintu keluar bioskop. Serangan itu diperintahkan oleh El Chapo Guzman. Meskipun motif pastinya masih diperdebatkan, diyakini serangan itu dipicu oleh persepsi penghinaan. Rodolfo dilaporkan menolak berjabat tangan saat pertemuan, dan dalam dunia narkoba, ketidaksetiaan dibayar dengan darah. Eksekusi El Niño de Oro menjadi percikan yang menyalakan konflik dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang yang sebelumnya tersembunyi berubah menjadi konfrontasi terbuka dan brutal antara kartel Juarez dan kartel Sinaloa. Ciudad Juarez yang dulu simbol kekuasaan Carrillo kini berubah menjadi panggung utama kekerasan. Untuk memahami betapa luasnya perang ini, perlu melihat bagaimana kartel Juarez beroperasi saat puncak kejayaannya. Organisasi ini berjalan dengan hierarki kaku, hampir seperti militer. Di puncak ada Vicente yang dikelilingi oleh letnan-letnan yang mengendalikan zona tertentu yang disebut plazas. Setiap plaza memiliki kepala regional yang melapor langsung ke pimpinan. Model ini memungkinkan kontrol vertikal atas bisnis sekaligus respon cepat terhadap ancaman lokal. Selain itu, kartel memiliki struktur keuangan canggih yang mengatur modal, pencucian uang lewat perusahaan fasad, dan distribusi keuntungan di antara anggotanya. Sistem ekonomi ini tidak hanya menjaga kekayaan pimpinan, tapi juga menjamin pembiayaan berkelanjutan untuk operasi militer mereka. Otot operasional kartel terdiri dari beberapa sayap bersenjata. Yang paling besar adalah La Linea, kelompok penyerang dengan sekitar 1.000 pria, bertugas menjaga wilayah kartel. Namun, elit militer sejati adalah Los Linces, yang dibentuk oleh Luis Francisco Flores Estebane. Los Linces adalah korps khusus yang terdiri dari mantan anggota pasukan khusus Angkatan Darat Meksiko. Menurut laporan intelijen, mereka memiliki 340 anggota yang sangat terlatih, dibagi dalam sel-sel kecil hingga 5 orang. Mereka beroperasi dengan disiplin militer, mobilitas tinggi, dan kemampuan mematikan yang belum pernah ada dalam kejahatan terorganisir Meksiko. Mereka bergerak diam-diam, tepat sasaran, dan siap untuk berperang. Tingkat kecanggihan Los Linces jauh melebihi kelompok bersenjata kriminal lain saat itu. Pelatihan dan disiplin militer mereka menjadikan mereka unit elit yang mampu menjalankan misi dengan efektivitas tanpa kompromi. Mereka adalah komando sunyi, teliti, tak terlihat, dan mematikan. Kunci efektivitas mereka bukan hanya daya tembak, tapi kerahasiaan mutlak. Mereka hanya bertindak atas perintah langsung pimpinan kartel, dan identitas mereka bahkan tidak diketahui anggota lain dalam organisasi. Independensi operasional ini menimbulkan ketakutan, bahkan di dalam barisan mereka sendiri. Tidak ada yang berani bertemu langsung dengan seorang Los Linces.
Korban para pembunuh bayaran ini bukan hanya saingan narkoba, mereka juga menargetkan pejabat negara, wali kota, kepala daerah, polisi, dan jurnalis. Siapapun yang dianggap ancaman nyata atau bahkan hanya potensial, dianggap sasaran yang sah. Sayap militer kartel bergerak dengan presisi, tapi perlindungan mereka yang paling efektif bukan datang dari senjata, melainkan dari jaringan korupsi institusional. Dari patroli kota hingga pejabat tinggi di badan negara dan federal, kartel Juarez berhasil menyusup ke organ-organ yang seharusnya memeranginya. Hakim, politisi, dan agen menjadi bagian dari daftar gaji rahasia mereka. Suap menjadi bagian struktural operasi, dihitung sebagai persentase tetap dari pendapatan sekitar 1%, dicatat sebagai biaya bisnis yang diperlukan untuk memastikan impunitas, loyalitas, dan keheningan. Namun, mesin yang tampak sempurna itu akhirnya menghadapi tantangan paling brutal, yaitu perang total melawan kartel Sinaloa. Persaingan antara Vicente Carrillo Fuentes dan Joaquin El Chapo Guzman bukan hal yang baru, tapi pembunuhan Rodolfo Carrillo Fuentes, El Niño de Oro, menandai titik tanpa kembali. Saat itu, Vicente mencoba mendefinisikan kubu dengan menghubungi Ismael El Mayo Zambada. "Apakah kamu bersamaku atau melawan aku?" tanya Carrillo. El Mayo menjawab berada di sisinya, tapi ketika Vicente menuntut penyerahan El Chapo, yang datang hanyalah keheningan. Keheningan itu jelas menandakan satu hal, perang telah dimulai. Jawaban tidak lama datang. Pada 30 Desember 2004, Arturo Guzman Loera alias El Polo dan saudara El Chapo dibunuh di penjara federal berkeamanan maksimum Altiplano. Semua mata tertuju pada Vicente Carrillo sebagai dalang. Itu adalah pukulan pribadi dan simbolis. Dengan pembalasan ini, tahun 2005 menandai dimulainya perang terbuka antara kedua kartel. El Viceroy memobilisasi semua sumber daya yang ada, memperkuat La Linea, sayap bersenjata historisnya, dan mempererat aliansi dengan Barrio Azteca, geng binasional yang kuat di El Paso dan Ciudad Juarez. Namun, meski pasukan gabungan ini tangguh, mereka tetap kalah dibanding kekuatan kartel Sinaloa. El Chapo dan Zambada tidak hanya memiliki sumber daya tak terbatas, tetapi juga jaringan aliansi yang tidak pernah mampu dibangun Vicente. Untuk sementara, konflik sedikit mereda karena Sinaloa mengalihkan fokus pada perang baru, yaitu melawan kartel Teluk. Ini menjadi peluang bagi Carrillo untuk mengatur ulang strategi, menjalin kesepakatan baru, atau memperkuat pertahanan. Tetapi ia malah menyia-nyiakan momen itu. Kelalaian strategis ini akan membawa konsekuensi tak terelakkan, karena yang terburuk masih akan datang. Pada 2007, perang yang sudah melanda Ciudad Juarez mencapai tingkat kompleksitas baru. Vicente Carrillo Fuentes yang sudah berperang melawan kartel Sinaloa kini menghadapi musuh kedua, yaitu kartel Teluk. Konfrontasi melawan dua organisasi kriminal terkuat di negara itu menjadi beban yang hampir tidak tertahankan. Hasilnya sangat menghancurkan. Ciudad Juarez yang dulu simbol dominasi mutlak Carrillo Fuentes berubah menjadi kota paling kejam di dunia. Selama puncak konflik, tercatat lebih dari 8.000 pembunuhan dengan kebrutalan nyaris tak manusiawi. Hanya dalam 3 bulan pertama 2008, lebih dari 200 orang dieksekusi. Angka-angka ini saja tidak menggambarkan teror sehari-hari. Baku tembak di siang bolong, penculikan tanpa pandang bulu, pemenggalan, dan pesan yang ditulis dengan darah. Kekerasan berhenti menjadi pengecualian dan menjadi rutinitas. Menghadapi runtuhnya ketertiban, pemerintah Presiden Felipe Calderón melancarkan serangkaian operasi militer di wilayah itu, bagian dari strategi nasional untuk memerangi perdagangan narkoba. Namun, banyak laporan menyebut intervensi ini secara tidak langsung mendukung kartel Sinaloa. Persepsi umum adalah bahwa pasukan negara menerapkan tekanan selektif, melemahkan musuh El Chapo Guzman, dan memberi kesempatan bagi organisasinya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Ciudad Juarez hidup dalam keadaan perang. Warga sipil terjebak di tengah tembak-menembak. Kehidupan sehari-hari berubah menjadi penuh ketakutan. Toko-toko tutup saat senja, orang tua enggan membawa anak ke sekolah, dan acara publik dibatalkan tanpa batas waktu. Ekonomi lokal pun runtuh, pariwisata lenyap, dan ribuan penduduk meninggalkan kota. Institusi publik kewalahan, polisi mengundurkan diri massal karena takut dieksekusi, atau dalam banyak kasus bergabung dengan salah satu pihak. Rumah sakit tetap buka di tengah konflik bersenjata, merawat korban perang tanpa henti. Sekolah terus menunda kelas karena baku tembak di dekatnya atau ancaman bom. Spiral horor ini menandai awal kehancuran kartel Juarez, sementara kartel Sinaloa memperluas kendali atas rute, plazas, dan struktur institusional. Kekuasaan Vicente Carrillo cepat terkikis. Otoritasnya tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya, dan jaringan sekutunya mulai retak.
Dalam situasi ini, Vicente Carrillo Fuentes membuat keputusan yang banyak dianggap sebagai penarikan definitif. Ia meninggalkan Ciudad Juarez dan Chihuahua, memindahkan operasi ke Torreon, Coahuila. Langkah ini mengonfirmasi apa yang sudah jelas bagi semua orang. El Viceroy telah kehilangan kendali atas benteng bersejarahnya. Namun, Carrillo tidak menyerah. Dari tempat persembunyiannya, ia mencoba mempertahankan perlawanan melalui aliansi strategis, terutama dengan Beltran Leiva dan Los Zetas, dua organisasi sama kejam yang siap menghadapi Guzman. Ikatan terkuatnya adalah dengan Arturo Beltran Leiva alias El Barbas. Keduanya berbagi sifat yang sama, temperamen eksplosif, menyukai kekerasan sebagai alat kontrol, dan kebencian mendalam terhadap El Chapo. Kesamaan ini menghasilkan aliansi operasional yang menopang Carrillo selama tahun-tahun terakhir kekuasaannya. Namun, hubungan itu berakhir tiba-tiba pada Desember 2009. Arturo Beltran ditembak mati dalam operasi Angkatan Laut Meksiko di Cuernavaca. Kematian ini bukan sekedar jatuhnya seorang bos, tetapi itu juga berarti hilangnya dukungan besar terakhir Vicente Carrillo Fuentes. Tanpa sekutu yang kuat, dengan struktur yang melemah dan wilayah yang hilang, El Viceroy menghadapi masa depan yang tak terelakkan. Setelah jatuhnya Arturo Beltran Leiva, beredar rumor bahwa kartel Sinaloa mengirim utusan kepada Vicente dengan tawaran tingkat tinggi, yaitu gencatan senjata. Tawaran ini tidak hanya mengusulkan penghentian permusuhan, tetapi juga kemungkinan integrasi kembali ke beberapa operasi bersama. Namun, Vicente menolak tawaran itu. Pembunuhan saudaranya, Rodolfo alias El Nino de Oro, adalah luka yang tak pernah sembuh bagi El Viceroy. Bagi Vicente Carrillo Fuentes, tidak ada keuntungan ekonomi yang cukup besar untuk melupakan penghinaan itu. Kebencian pribadinya terhadap Joaquin Guzman Loera lebih kuat daripada perhitungan strategis manapun. Baginya, perang sudah bukan soal kontrol wilayah lagi, ini soal balas dendam. Selain itu, Hector Beltran Leiva, adik Arturo yang sudah tewas, mengambil alih organisasinya dan menjaga aliansi dengan Carrillo tetap hidup. Keduanya berbagi rasa kehilangan, kebencian, dan musuh yang sama. Perlawanan mereka bertahan lebih lama, menyatukan sisa-sisa kedua kartel dalam serangan putus asa melawan kekuatan Sinaloa. Kenyataannya, tekanan dari dua kekuatan tak terhentikan. Pemerintah Meksiko dan kartel Sinaloa akhirnya menekan musuh-musuhnya. Organisasi Beltran Leiva, meskipun brutal dan berdaya, tidak mampu menahan serangan. Hector Beltran pun akhirnya jatuh, mengikuti nasib saudaranya dan sekutunya. Saat itulah giliran Vicente Carrillo Fuentes tiba. Pada 9 Oktober 2014, setelah berbulan-bulan operasi intelijen, El Viceroy ditangkap di Torreon, Coahuila. Operasi itu dilakukan dengan tenang dan presisi, tanpa satu tembakan pun. Yang paling mengejutkan agen adalah adegan yang mereka temukan. Vicente hanya berpergian dengan satu pengawal di dalam truk tanpa perlindungan, tanpa konvoi, rompi, ataupun senjata yang berat. Pria yang 10 tahun sebelumnya memicu perang bersejarah kini tampak tidak dikenali. Ia telah menggunakan operasi plastik untuk mengubah wajahnya dan membuat identifikasi sulit. Bulan-bulan sebelumnya, pihak berwenang diam-diam mengikuti jejaknya, menyeberangkan data biometrik, melacak pergerakan keuangan, dan menganalisis komunikasi transkripsi. Ketika akhirnya identitasnya dikonfirmasi, ia pun ditangkap tanpa perlawanan. Vicente tidak melawan, tidak agresif, diam, pasrah, dan hampir apatis. Citra yang tertangkap kamera resmi sangat berbeda dengan pengedar narkoba yang ganas yang dulu mengubah Ciudad Juarez menjadi zona perang. Tidak ada jejak komandan yang marah menantang dua kartel paling kuat di Meksiko. Yang tersisa hanyalah seorang pria tua, sendirian, dan kalah. Meskipun ada perintah ekstradisi ke Amerika Serikat, proses itu ditunda. Vicente Carrillo Fuentes diadili di Meksiko, dan pada 2021 ia dijatuhi hukuman 28 tahun penjara karena perdagangan narkoba dan operasi dengan sumber daya ilegal. Semua menandakan bahwa kisahnya akan berakhir di sini. Bos tingkat tinggi terakhir kartel Juarez akan menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi, jauh dari mitos saudaranya Amado, tetapi meninggalkan warisan yang jauh lebih mentah dan berdarah. Yang tak pernah dibayangkan siapapun adalah masih ada babak terakhir yang tak terduga dan penuh konsekuensi bagi pria yang dulu memerintah perbatasan paling berbahaya di dunia. Setelah jatuhnya Vicente Carrillo Fuentes, kendali atas kartel Juarez jatuh ke tangan Juan Pablo Ledesma alias JL. Perubahan ini menandai babak baru bagi organisasi, era tanpa kejayaan yang fokusnya bukan lagi dominasi wilayah, melainkan sekedar menjaga kelangsungan operasional.
Berbeda dengan pendahulunya, Ledesma bukan bagian dari dinasti Carrillo. Ia bukan pewaris garis keturunan, melainkan produk dari lapangan, naik dari operasi di Medan, dan mengonsolidasikan diri sebagai pimpinan La Linea, sayap bersenjata yang bertahan selama perang paling berat melawan kartel Sinaloa. Asal-usulnya di lapangan memberinya perspektif berbeda. Sementara Carrillo memerintah dari atas dengan logika vertikal dan personalistik, Ledesma memahami realitas di lapangan. Ia bertaruh pada strategi pragmatis, mengesampingkan balas dendam keluarga. Prioritasnya adalah menjaga organisasi tetap hidup, meski harus mengorbankan identitas lamanya. Di bawah kepemimpinannya, La Linea mulai berubah. Dari sekedar kekuatan paramiliter yang tunduk pada kartel, mereka berkembang menjadi struktur hampir independen, dengan operasi sendiri, hierarki internal, dan otonomi strategis. Meski masih terkait dengan nama besar kartel Juarez, kenyataannya mereka telah menjadi organisasi yang berbeda. Transisi ini disertai fragmentasi wilayah. La Linea tetap hadir di beberapa daerah di Chihuahua, tetapi secara terdesentralisasi. Di Ciudad Juarez, kendali jatuh ke tangan Cesar Manjarres Alonso alias El Dos. Di Namicuipa, Gustavo Chavez Villa atau El Master memimpin. Kurangnya komando pusat yang kuat memungkinkan munculnya subkelompok baru. Pada 2018 muncul sel yang dikenal sebagai Los Escorpiones atau para kalajengking, bertugas berpatroli di zona tertentu Ciudad Juarez dan terkenal karena keterlibatan mereka dalam eksekusi, baku tembak, dan pembunuhan polisi. Fragmentasi ini bukannya memperkuat struktur, malah melemahkannya. Konfigurasi baru lebih horizontal dan kurang hierarkis dibanding masa Amado atau Vicente. Setiap pimpinan regional bekerja dengan independensi relatif, menyebabkan ketegangan, persaingan sumber daya, dan hilangnya kohesi. Krisis ini bukan hal yang baru. Sejak 2010, kartel menerima pukulan berturut-turut dalam konfrontasi dengan Los Zetas dan Beltran Leiva, mantan sekutu mereka. Hilangnya rute strategis, kekalahan perang, dan eksodus pembunuh bayaran ke kelompok saingan terus mengikis kekuasaan mereka. Banyak operator lama akhirnya bergabung dengan Sinaloa, La Familia Michoacana, atau bekerja sebagai tentara bayaran bagi pihak yang membayar tinggi. Keruntuhan tampak tak terelakkan. Dalam kondisi ini, Ledesma mengambil keputusan yang mengejutkan bagi banyak orang-orang dekatnya. Pada 2017, ia menjalin aliansi dengan kartel Jalisco Nueva Generation atau CGNG. Kesepakatannya jelas, menyerahkan kendali operasi ilegal di Chihuahua kepada CGNG dengan imbalan perlindungan, senjata, sumber daya, dan dukungan militer. Langkah ini mengubah keseimbangan kekuasaan kriminal di negara bagian secara radikal. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, kartel Juarez berhenti menjadi aktor utama di wilayahnya sendiri, menyerahkan posisi dominan kepada kekuatan eksternal yang memiliki visi ekspansionis dan kebrutalan yang sistematis. Aliansi antara La Linea dan CGNG secara drastis mengubah peta kriminal di Chihuahua. Sejak itu, CGNG menjadi kekuatan dominan, mengambil alih rute, sumber daya, dan struktur yang sebelumnya berada di bawah kendali kartel Juarez. Namun, keseimbangan kekuasaan baru ini tidak membawa perdamaian. Laporan intelijen dari Badan Meksiko dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa rekonfigurasi wilayah justru meningkatkan kekerasan, memicu bentrokan antara kelompok saingan dan faksi internal. Salah satu episode paling berdarah terjadi pada 4 April 2020 di pegunungan kota Madera. Hari itu, pembunuh bayaran La Linea bentrok dengan kelompok bersenjata yang terkait dengan operator yang dikenal sebagai El Jaguar. Dia adalah sosok kriminal baru di utara Meksiko. Korbannya sangat brutal. Sedikitnya 19 tewas, puluhan kendaraan ditinggalkan, beberapa terbakar, dan 19 senjata laras panjang beserta 1 senjata pendek disita. Adegan itu menjadi medan perang nyata di Sierra Chihuahuense. Konflik ini bukanlah kasus terisolasi. Gelombang kekerasan itu dalam waktu kurang dari 24 jam menewaskan 35 orang di berbagai titik negara bagian. Chihuahua sekali lagi berdarah karena konflik lama yang bertemu dengan ambisi baru. Sementara kekerasan berlangsung, babak lain terungkap dalam keheningan nasib Vicente Carrillo Fuentes, mantan penguasa kartel Juarez. Sejak penangkapannya pada 2014, Carrillo Fuentes tetap ditahan di Meksiko, menjalani hukuman 28 tahun karena perdagangan narkoba dan kejahatan terhadap kesehatan. Namun, situasi hukumannya lebih kompleks dari yang terlihat. Meskipun ada perintah ekstradisi dari Pengadilan Federal Distrik Barat Texas, Vicente berhasil menunda proses itu selama bertahun-tahun melalui strategi hukum dan perlindungan sumber daya.
Pada September sebelumnya, ia bahkan memperoleh penangguhan definitif yang tampak memastikan ia tetap berada di Meksiko. Tetapi pada 21 November, seorang hakim federal membatalkan perlindungan itu dan membuka jalan bagi Kementerian Luar Negeri untuk melanjutkan prosedur ekstradisi. Bagi Carrillo, ini adalah pukulan berat. Ancaman untuk diserahkan ke Amerika Serikat menjadi nyata dan bukan sembarang pengadilan. Ia menghadapi tuduhan pembunuhan, perdagangan narkoba skala besar, dan pencucian uang. Kejahatan yang menempatkannya di antara kriminal paling dicari di dunia. FBI menawarkan hadiah $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Sementara PGR di Meksiko menetapkan hadiah 30 juta peso. Vicente Carrillo bukan tahanan biasa, ia adalah simbol kejahatan transnasional. Selama bertahun-tahun, pembelaannya berhasil menunda yang tak terhindarkan. Namun, pada Februari 2025, proses itu mengambil giliran yang mengejutkan. Pada tanggal 27, Vicente Carrillo Fuentes dipindahkan ke Amerika Serikat bersama Rafael Caro Quintero dan 27 bos Meksiko tingkat tinggi lainnya. Dan yang mengejutkan bukan sekedar ekstradisi, melainkan cara pelaksanaannya. Operasi ini diklasifikasikan secara resmi sebagai pengusiran, bukanlah ekstradisi tradisional. Perbedaannya sangatlah nyata. Sementara ekstradisi menyeratkan proses hukum dengan jaminan tertentu, misalnya larangan hukuman mati. Pengusiran didasarkan pada ketentuan administratif dan bisa menghindari batasan tersebut. Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Meksiko membela tindakan ini sebagai langkah luar biasa di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional. Argumennya, mereka yang diusir dianggap resiko langsung terhadap keamanan kedua negara. Nuansa hukum ini membuka kemungkinan bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, seorang pengedar narkoba Meksiko akan menghadapi hukuman mati di wilayah Amerika Serikat. Vicente Carrillo Fuentes yang selama ini menantang musuh-musuhnya kini menghadapi sidang yang paling ditakuti tanpa kekuatan untuk menegosiasikan perlindungan hukum. Pada 28 Februari, Vicente hadir di Pengadilan Federal Distrik Timur New York. Di ruang sidang, Hakim Robert mengajukan pertanyaan yang bergema, "Bisakah Anda menjelaskan perbedaan antara pengusiran dan ekstradisi?" Jaksa menjawab dengan penjelasan teknis, tetapi implikasinya besar. Mereka menjelaskan bahwa para terdakwa, termasuk Carrillo Fuentes, belum diekstradisi secara formal, tetapi diusir di bawah ketentuan Undang-Undang Keamanan Nasional Meksiko dengan persetujuan pemerintah Meksiko. Prosedur ini mengabaikan batasan hukum ekstradisi tradisional, yang berarti Vicente tidak lagi terlindungi dari kemungkinan hukuman mati. Situasi hukum El Viceroy makin suram karena dua faktor tambahan. Pertama, pemerintah Donald Trump baru-baru ini memasukkan kartel Meksiko dalam daftar organisasi teroris asing. Kedua, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan bahwa epidemi overdosis fentanyl dianggap sebagai tindakan teror yang dikendalikan oleh para pimpinan kriminal yang memperdagangkannya. Di bawah kerangka ini, Carrillo Fuentes bukan lagi sekedar pengedar narkoba, ia dianggap sebagai teroris internasional. Dalam sidang formal pertamanya, Vicente menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan, termasuk kepemilikan organisasi kriminal dan distribusi massal kokain di wilayah Amerika Serikat. Pengadilan menjadwalkan sidang pendahuluan pada 25 Maret, sementara pers internasional di pakar kejahatan terorganisir mengamati dengan cermat apa yang bisa menjadi babak terakhir dalam sejarah kartel Juarez. Ini adalah kisah yang selama hampir 3 dekade mengubah secara tak terelakkan bukan hanya dunia perdagangan narkoba Meksiko, tetapi juga kehidupan jutaan orang di perbatasan utara. Biaya kemanusiaannya dari perang internal, fakta korupsi, hingga strategi dominasi tidak bisa diukur dengan angka. Meskipun data resmi mencatat ribuan kematian yang terkait langsung dengan kegiatan kartel, kenyataannya dampaknya jauh lebih dalam. Kota Juarez, pusat kekaisaran Carrillo, mengalami transformasi traumatis. Dari kota industri yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi karena kedekatannya dengan Amerika Serikat, Juarez berubah menjadi salah satu kota paling berbahaya di dunia. Pada puncak konflik dengan kartel Sinaloa antara 2008 dan 2010, tingkat kekerasan mencapai angka bersejarah. Lebih dari 8.000 pembunuhan dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun. Banyak eksekusi dilakukan dengan kebrutalan yang sengaja dikirim sebagai pesan teror. Jalan-jalan dipenuhi konfrontasi, bisnis ditinggalkan, lingkungan menjadi kosong, rumah-rumah dibentengi dengan teralis, kamera, dan tembok. Bahkan, arsitektur kota mulai mencerminkan rasa takut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Hari ini, kartel Juarez sudah tiada.
yang tersisa hanyalah bayangan dari kekuasaan lamanya. Setelah aliansi dengan CCNG pada 2017, landscape kriminal di Chihuahua berubah total. Kartel Jalisco mengambil alih kendali strategis, sementara sel-sel La Linea yang tersebar masih beroperasi di berbagai wilayah, seringkali tanpa koordinasi satu sama lain. Penangkapan tokoh-tokoh kunci seperti Luis Gerardo alias El Tio, mantan kepala pembunuh bayaran La Linea, dengan hampir 900 eksekusi yang dikaitkan dengannya, menunjukkan upaya negara untuk membongkar sisa-sisa terakhir jaringan Carrillo. Namun, kekerasan tidak benar-benar hilang. Bentrokan pada April 2020 yang menewaskan 19 pembunuh bayaran di pegunungan membuktikan bahwa konflik hanyalah berubah wujud, bukan berakhir. Kisah Vicente Carrillo Fuentes menunjukkan paradoks utama perdagangan narkoba modern. Betapapun canggih atau ditakutinya sebuah kerajaan kriminal, pada akhirnya pasti runtuh. Tetapi struktur yang mereka bangun jarang hilang sepenuhnya. Mereka terfragmentasi, beradaptasi, dan muncul kembali dalam bentuk lain. Saat El Viceroy menghadapi kemungkinan hukuman mati di Amerika Serikat, warisannya tetap jelas. Tidak hanya tercatat dalam catatan pengadilan atau angka kematian, tetapi juga dalam transformasi mendalam kejahatan terorganisir di Meksiko. Kisah kartel Juarez bukan sekedar kronik organisasi kriminal. Ini adalah cerita tentang bagaimana perdagangan narkoba mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan politik seluruh wilayah. Ditulis dengan darah, keheningan, dan kekuasaan yang masih mempengaruhi perbatasan utara hingga hari ini.